Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman. Saya lagi di sini kasihan sama berita-berita yang di Taiwan. Bukan hanya berita tahun ini, dari kemarin, dari dulu, dari sejak aku datang ke Taiwan juga berita yang aneh-aneh. Memang itu banyak ya teman-teman. Banyak TKI yang depresi, banyak TKI yang bunuh diri, banyak TKI yang kecelakaan. Pokoknya dimanapun kalian berada, berhati-hatilah dalam bekerja. Oh ya, ini ada berita yang lagi booming di Mbok Cikrak itu. Nggak tahu apa permasalahannya. Yang penting ayo ya teman-teman, kalau lagi ada masalah carilah teman untuk sharing, untuk membuang unek-unek di kepala. Bukan hanya Mbak saja, pokoknya siapapun ya, banyak yang mengalami seperti itu sebagai TKW yang nggak semuanya, karena di sini itu benar-benar berjuang, benar-benar berjuang ya teman-teman. Bukan hanya Mbak saja yang mengalami. Mudah-mudahan Mbaknya sembuh, karena dia mau menjatuhkan diri dari lantai 12 tapi nggak jadi. Terus akhirnya dibawa ke Mbok Cikrak sana, taunya dia di kamar mandi minum pembersih kamar mandi. Sekarang dilarikan rumah sakit. Minta doanya mudahan dia cepat sembuh, apapun terlepas dari masalahnya, begitu ya teman-teman. Di sini kita harus perlu dukungan support dari keluarga, dari siapapun ya teman-teman. Tapi kalau kadang-kadang ada keluarga yang nggak mau tahu, yang penting saya harus dikirim uang, padahal di sini perjuangannya minta ampun. Kebutuhan di sini juga kadang-kadang majikan ada yang nggak membelikan sarapan. Kayak temanku aja sarapan beli sendiri, sabun apa kebutuhan beli sendiri. Gaji segitu dibagi-bagi buat keluarga, buat di sini, tentunya buat saudara juga ya teman-teman. Jadi kita harus saling support. Tapi namanya orang ya, gimana ya saya bilangnya, nggak, orang, sifat seseorang beda-beda, karakter orang beda-beda, sudut pandang orang beda-beda, pola pikir orang beda-beda. Kayak temanku begitu juga ya di sini. Dia 3 tahun, terus yang di rumah yang laki-lakinya dikirim uang, tapi minta uang buat anak apa dikirim, karena di sini kan temanku itu HP pun dibatasi, makanya dipegang sama majikanku. Bukan majikanku, majikannya temanku. Terus nanti kalau mau pakai seminggu sekali, terus kalau mau kirim uang juga kirim uang, nggak boleh berteman sama temennya, nggak boleh ada kontak. Jadi otomatis komunikasi antara yang di keluarga itu minim ya teman-teman. Pada akhirnya uang dikembalikan, dikirim semuanya ke keluarga. Nggak taunya bukan keluarga dari pihak temanku, tapi keluarga dari yang laki-lakinya, sama laki-lakinya malah dibuat menikah lagi. Sedangkan anak terlantarkan, pada akhirnya alasannya anak, tapi telepon ke ibu dari laki-lakinya, katanya malah dia mendukung suaminya menikah lagi. Bayangkan di sini pontang panting, jerih payah, mau ibaratnya beli apa aja diempet-empet begitu ya. Pokoknya disemaksimalkan mungkin, enggak sembarangan beli apa dikirim. Palah yang di sana katanya mau bikin rumah, palah ternyata syong ya teman-teman, palah dia menikah lagi. Apa yang kecewa, dia cuma cerita sama saya pas saya di rumah sakit, bagaimana tindakan saya, apakah saya pulang atau gimana. Saya sarankan jangan pulang, kamu di sini tanda kontrak lagi, uang ditabung sini, anak yang ada di suamimu tarik ke orang tuamu, biayailah, cukup kasih orang tuamu seberapa, buat biaya anak berapa, makan berapa, kirim, cukup itu saja, lainnya tabung di sini. Alhamdulillah dia sekarang sudah 3 tahun di sini lagi. Alhamdulillah sudah teratasi semuanya, begitu ya teman. Dibuktikan bukan hanya Mbak saja, aku pun juga mengalami seperti itu. Kalau aku mah benar-benar diserang dari mental. Kalau dari keluarga aku sih enggak ya. Kadang-kadang ada yang mau dikasih, ibaratnya dikasih segini, saudara di rumah sakit nggak usah dipinta, sini juga kasih, mau lebaran juga dikasih. Tapi kadang-kadang kita kecewa kalau yang sudah dikasih kok bilang, oh
kok cuma segini, mana saya, mana ini, mana itu yang mengecewakan menurut saya. Padahal di sini ibaratnya mau lebaran nggak mikir baju, nggak mikir makanan, nggak mikir bermacam-macam, belum kebutuhan pribadi saya, belum kebutuhan keluarga. Kadang-kadang saudara kalau dikasih masih mengeluarkan kata-kata seperti itu adalah bagi saya astagfirullah. Hanya cuman mengatakan astagfirullah ya teman-teman, tapi nggak mungkin kan mengejas. Memang orang kalau dikatakan orang di sini posisinya ya lagi sulit. Aku di sini jaga amaku ini juga kesulitannya luar biasa. Mungkin orang lain kalau nggak sanggup mungkin seperti teman-teman pada umumnya yang mentalnya nggak kuat itu benar-benar bunuh diri. Karena apa bunuh diri? Pertama masuk di sini majikanku keadaan siang malam kelaparan, ama itu dijaganya super duper teriak 24 jam nggak tidur siang malam itu selama hampir mau 3 tahun. Dibawa keluar belum sampai bawah sudah disapam disuruh naik, nggak boleh. Banyak orang yang protes, di rumah tetangga pada protes. Itu mau dikemanain coba, mau lari kemana saya, mau lari kemana, siapa yang mau. Sampai aku berantem sama tetangga, tolonglah please situ sadar, tutup jendela. Kalau aku untuk tutup jendela nggak mungkin bisa, karena telinga pikiran itu benar-benar kayak mau pecah. Karena amaku teriaknya itu di gedung ini sampai satu apartemen sini kedengeran semua, sampai seberang jalan sana juga kedengeran semua. Begitu itu sudah teriak-teriak begitu, aku keadaan siang malam dan lapar, cuman minumnya air, makan satu mangkok kecil aja sedikit, itu aja. Kalau udah ada sayur poco itu dikasih garam udah gitu. Garam aja itu punya Filipina, aku minta ya teman-teman, nggak ada kecap, nggak ada apa, cuma sama garam. Kalau telur ya sudah, telur satu mau dimakan pagi, siang nggak ada, malam nggak ada. Itu malam siang cuma minum air, pang mau keluar juga belum bisa keluar ya, karena belum diperbolehkan keluar. Lihat pasien yang luar biasa, begitu benar-benar perjuangan yang luar biasa ya. Stres, mungkin stres. Kalau dibikin stres benar-benar stres. Aku di sini juga pernah pasrah bahwa aku nggak mampu untuk menjaga pasien ini, karena saking rewelnya, saking super dupernya. Diranjang balik di ranjangnya aku cempetin pakai sofanya didorong, dia balik sama orang-orangnya jatuh ke bawah. Siang malam setiap menit setiap detik, mata nggak bisa terpejam lagi. Begitu dianya sudah duduk di samping sofa, begitu mau turun, coba bayangkan pempes dibuang, teodola dilempar sana lempar sini. Kadang pempes yang ada kencingnya buat tutup kepala, seluruh tubuh. Malam-malam jam 12 harus dimandikan ke kamar mandi, setelah kamar sampai pagi. Siang malam diobat tidur nggak mempan ya teman-teman. Dokter juga pusing, saya juga pusing, majikan pusing. Memang itu benar-benar tekanan batin. Sudah tekanan batin dari pekerjaan, tekanan batin dari keluarga, sampai yang mungkin orang yang satu-satunya buat curhat suka dukanya aku, ternyata bilangnya apa? Bilangnya, kalau ada masalahmu jangan sangkut-sangkutkan ke diriku, jangan sampai membawa aku sampai dikatain di situ mau ngelangsar, pasti kamu di situ ngelangsar, pasti di situ kamu kamu seperti seperti lonte, seperti perek, seperti itu masih berharga dia daripada diriku. Itu aku gimana ya? Aku dendam? Enggak. Aku bisa memaafkan, bisa menerima apa yang dia katakan, walaupun aku enggak seperti itu. Disitulah aku menangis sejadi-jadinya. Disitulah aku setiap malam nangis. Memang kalau dibikin stres seperti orang-orang pada umumnya, cuman aku selalu istighfar. Aku nggak menjawab apa-apa pada orang yang mengatakan itu. Aku cuman istighfar dan sholat. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan, berikanlah hidayahmu dalam aku bekerja di sini. Apakah saya mau pergi, apakah saya akan tetap kerja di sini, berikanlah hidayah ya Allah.
Terus berikanlah aku rezeki yang melimpah-melimpah buat mencukupi diriku dan keluargaku ataupun anak-anakku. Begitu ya teman-teman. Setiap malam sholat. Memang kalau di sini ya ujian mental dari pasien, ujian mental dari keluarga. Memang kalau yang nggak kuat benar-benar depresi teman-teman. Tapi aku pun nggak menyalahkan kepada mbaknya, ibaratnya dia sampai depresi mungkin karena sudah dibela-belain berjuang keras di sini montang-manting sampai hutang-hutang ke agent, sampai hutang-hutang kepada mungkin teman-temannya untuk mencukupi yang di rumah karena posisi di sini lagi pindah majikan. Karena di sini juga kerja juga belum tentu satu majikan langsung tes di situ, kadang-kadang nggak ada kecocokan apa-apa itu pindah-pindah apa pasiennya mati itu setahun. Kayak temanku ini ada yang pindah 6 kali, bayangkan betapa susahnya adaptasi ke satu lain. Orang saya di sini aja 6 bulan masih adaptasi, apalagi baru 4 bulan. Kalau yang sering pindah-pindah itu bukan hanya serangan tenaga, serangan mental, serangan pikiran, benar-benar luar biasa ya teman-teman. Jadi sudah aku alami sengsara seperti itu. Kalau sengsaranya kerja capek itu hal biasa, tapi serangan mental dan batin itu yang luar biasa. Tapi kadang seorang TKW kebanyakan nggak mungkin cerita sama saudara-saudaranya, nggak mungkin cerita sama ibu bapaknya dan keluarganya, itu nggak. Biasanya suka dan duka itu cukup diem di sini. Mungkin ada 1-2 teman yang saling curhat, saling sharing. Iya memang begitu, seperti saya pun begitu. Sepahit apapun aku nggak mengeluh pada ibuku, tapi pernah waktu itu hal yang keajaiban yang luar biasa. Memang mata batin seorang ibu tidak bisa di bohongi ya teman-teman. Setelah aku lagi sesek-seseknya, nangis-nangisnya siang dan malam, setelah dikata-katain pada orang yang mungkin saya percaya, ibaratnya dikata-katain bahwa saya itu dari pelacur lebih berharga pelacurnya, bahwa kamu di situ pasti akan ngelangsar-ngelangsar. Disitulah aku nangis sejadi-jadinya. Paginya saya telepon kepada orang tuaku bilang, kenapa ya Tik, kok semalam aku nggak bisa tidur, perasaanku, anakku, anak yang mana yang sekarang lagi kesusahan, anak yang mana yang lagi nggak bisa makan. Disitulah aku nggak bisa menjawab apa-apa, yang menjawabnya cuman nggak apa-apa, doakan saja anakmu di sini baik-baik saja, semuanya yang di sini juga baik-baik saja. Setelah itu aku langsung ambil kesimpulan, aku usap air mataku, aku tak mau menangis lagi, aku tak mau sedih-sedih lagi, aku tak mau mengeluh lagi. Karena apa? Kalau aku sedih, orang tuaku ikut merasakan. Walaupun saya enggak mengatakan, tapi orang tuaku ikut merasakan. Disitulah aku hapus air mataku. Sampai saat ini aku kalau mau sedih, ingat aku jangan sampai sedih. Kalau aku sedih, ibuku ikut merasakan, walaupun ibuku enggak tahu betapa sedihnya aku di perantauan ini. Begitu ya. Begitulah ya cerita sekulumat ini, curhat-curhat sama kalian. Jadi mudah-mudahan kalian dimanapun berada saling pengertian, kayak keluarga pun di sini menanyakanlah bagaimana kabarmu, sehat enggak. Agak cuman kalau lewat ting SMS mau kiriman uang, ting SMS mau hutang, ting mau buat itu yang rata-rata yang didapatkan di sini itu cuman ibaratnya 80%-nya para TKW itu yang diterima yang di SMS cuman mau hutang, mau minta, mau belikan ini dan itu. Masya Allah, padahal nggak taunya di sini teman-teman perjuangannya minta ampun. Ayolah selalu berpikir saling mendukung, hidup sederhana, hidup apa adanya, berusaha perlu untuk yang itu. Tapi kalau yang di Indonesia masih mampu, masih bisa, masih punya tanah ya, kalau memang kebutuhan kepepet jual tanah, kalau memang ada masih galung gelang apa jual aja. Kalau mau modal apa ya hidup. Memang kalau tidak mampu jangan dimampu-mampukan dulu, nanti berusaha dulu. Kalau memang mampu ada langsung
dilaksanakan. Kalau belum, jangan, lebih baik ditunda daripada merepotkan hutang sana sini, bukannya menyelesaikan masalah malah bikin beban begitu ya. Bikin beban di mana? Bikin beban yang dipinjemin, bikin beban yang minjem juga. Karena apa? Kadang kalau ditagih darder zaman sekarang, kalau menagih hutang bukannya dikembalikan malah dibalas dengan celurit begitu saja ya. Aku sebenarnya nggak mau, dari dulu nggak mau prinsip hutang-hutang begitu. Aku punya ya syukur, kalau nggak punya ya aku berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman. Walaupun saya makan cuman sama nasi dan garam, tetap aku jalani daripada aku untuk hutang begitu. Menurut saya kalau nggak kepepet-pepet banget begitu ya teman-teman. Kalau kepepet, kalau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak baru saya berani hutang. Biasanya apa, kena apa, biaya rumah sakit, apa-apa yang tidak bisa ditunda itu mungkin bisa hutang. Tapi kalau untuk makan, kebutuhan sehari-hari, lebih baik makan sama nasi putih dan garam saja daripada saya untuk hutang, untuk berfoya-foya atau mau bikin bisnis itu nggak masalah. Kalau memang mau hutang ke bank ya hutang saja langsung ke bank, udah nggak tanggung-tanggung begitu saja ya teman-teman. Karena apa, di sini menurut saya mereka juga kerja, punya keluarga sendiri, kena masa depan sendiri, punya cita sendiri, punya target sendiri. Kalau uang dipinjam sana pinjam sini nggak kembali, kadang banyak-banyakan TKW yang banyak ketipu-ketipu begini. Hempaskan semuanya. Ayo berpikir yang sehat-sehat, berpikir yang jernih-jernih. Jangan tergoda sama laki-laki di luar sana yang nggak tahu ajang ujungnya. Jangan mudah percaya, pokoknya jangan mudah percaya, kecuali benar-benar kita yakin kepada keluarga yang dapat dipercaya, kepada saudara yang dapat dipercaya, itu is okay ya teman-teman. Tapi kalau di luar itu bagi saya itu udah skip, apalagi bukan keluarga, bukan apalagi setekat kenalan, itu jangan sampai. Karena banyak TKW yang tertipu karena kenalan, dijanjikan mau menikah, dijanjikan mau dikawinin, dijanjikan ini dan itu, dijanjikan bisnis, dibikinkan ini, dibikinkan itu. Zong menurut saya. Yang penting uang, kerja, tabung. Mau apapun nanti kalau sudah sampai rumah kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita mengalami sendiri, bukan orang lain begitu ya teman. Ya sudah, sharing-sharing saya. Kasihan banget aku melihat orang-orang seperti itu, karena mental seseorang juga nggak sama ya teman-teman. Pola pikir orang juga nggak sama-sama. Ayolah berpikir yang agak cerdas sedikit ya, walaupun kita cewek cowok, berpikirlah sejernih mungkin, berpikirlah secerdas mungkin ya teman-teman. Jangan selalu dibohongin orang, selalu ditipu orang begitu ya. Kita TKW bukan sasaran yang empuk, karena di sini perjuangannya sudah luar biasa. Jadilah TKW yang cerdas, jadilah TKW yang humble begitu saja ya. Sudah, sekian dulu ya video dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan saling sharing, saling mensupport. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman. Karena dimanapun kita berada, semua berpulang dari awal niat kita ke sini ya teman-teman. Janganlah tergoda hal-hal yang tidak baik buat diri kita sendiri masing-masing ya teman. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Pokoknya selalulah berpikir positif, karena positifan yang akan menghampiri kita itu ya, menghampiri kita ya teman-teman. Wassalam, I love you all.